Tuhan, atau hamba itu lalai terhadap perintah Tuhan, atau terus ingat kepada perintah Tuhan. Jadi dibuatlah sholat. Nah, inilah ujiannya, apakah hamba itu lengah, lupa, lalai, atau hamba itu terus senantiasa ingin bertemu dengan Tuhan. Karena godaan hamba itu adalah keinginan terhadap nafsu, terhadap kepentingan dunia. Nah, inilah yang melalaikannya. Sementara rohaninya itu ingin senantiasa terus berhadap pada Allah. Berarti di sini ada dua perlawanan. Mana nanti yang lebih kuat? Maka karena itu untuk pengujian terhadap hamba ini dan supaya hamba itu jangan lalai, jangan ghaflah, maka Allah wajibkanlah secara syariat supaya hamba itu mengingat Allah dengan waktu-waktu yang tertentu supaya balik lagi hati atau ruhnya atau jiwanya itu berhadap kepada Allah lewat dengan peraturan syariat sholat. Itu tujuan hikmahnya. Dan di sisi lain, supaya hamba itu tidak diperhambakan oleh hawa nafsunya dan tidak diperhambakan oleh kepentingan keinginan dunianya. Itu di sisi lain. Supaya hamba ini dididik oleh Allah untuk menjadi hambanya terus. Kalau semata-mata ruh udah tak payah. Alastu birabbikum. Tapi karena ruh itu diletakkan ke dalam jasad, yang jasad itu dicampur dengan suatu makhluk namanya nafsu, sedangkan nafsu ini diperangaikan dengan perangai jahat, dan nafsu ini memang tidak mau bertuhan. Diadon, dicampur oleh malaikat Israel, dimasukkan ruh tadi ke dalam jasad yang bercampur ini, maka terjadilah dua kehendak. Kalau Allah itu memberikan nur hidayahnya kepada seseorang, maka nur hidayahnya itulah menolongnya untuk terus berhadap pada Allah. Tapi kalau Allah tidak memberikan nur hidayahnya kepada seseorang, maka orang itu hanyutlah dia dengan kehidupan dunianya. Dan memang jiwanya itu memang tidak mau bertuhan dan tidak mau taat kepada berbuat baik. Itu memang udah bawaan nafsu. Maka segala sembahyang yang 5 waktu itu adalah taubahnya seperti rantai yang menghela, seperti rantai yang mencambuk segala diri menuju kepada segala tempat ubudiyah, tempat kehambaan, supaya hamba ini menjadi hamba kepada Allah dengan sebenar-benar hamba. Itu tujuan. Kalau enggak dilatih kayak ini enggak dapat. Karena tujuannya adalah untuk mendatangkan ruhnya itu bisa berhadap kepada hak rububiyah. Supaya rohaninya itu sebagai hamba Allah itu memandang kepada hak Allah yang mengatur dirinya. Hai Polan, yang ngatur dirimu aku, yang menggerakkan badanmu kudratku, yang mendaki pada hatimu iradatku, yang mengajari sesuatu pada pengetahuanmu itu ilmuku, yang menghidupkan badanmu itu adalah ruh yang datang dari sisiku, dan yang membukakan matamu untuk melihat dunia itu kejairan sifat basarku, dan yang mendengarkan sesuatu pada telingamu itu adalah kejairan sifat samaku, dan yang membukakan lidahmu untuk mampu berkata-kata itu adalah kalamku. Supaya hamba ini memandang hak Tuhan yang mengatur dirinya dalam setiap saat. Nah, belum lagi Allah mengatur tentang rezekinya, kehidupannya, berhadapan dengan dunia, berhadapan dengan ini dan itu. Semuanya itu adalah pengaturan daripada hak Allah untuk menunjukkan rububiyah. Dia yang mengatur hamba. Tujuannya ke sana, supaya hamba itu bertuhan. Dan tujuan lain adalah memeliharakan hamba itu dengan sebaik-baik. Ya, sebaik kira-kira. Artinya
sebaik-baik pemeliharaan. Dengan hamba, dengan sholat itulah yang berhadap pada Allah itulah, maka dikatakan hamba itu menjaga diri, memelihara diri daripada perbuatan keji dan mungkar. Artinya bukan hamba itu berhadap kepada Allahnya itu yang menyelamatkan dia. Itulah yang mempengaruhi jiwanya, maka badan pun terikut karena jiwanya itu dididik oleh berhadap pada Allah itu. Maka di situ senantiasa Allah itu mengingatkan, menjagakan, memeliharakan. Maka sholat itu tanha anil fasya wal munkar. Dia dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar karena Allahnya itu bukan asal pelakuan sholat, tidak. Di sholat itu bertemu dengan Allahnya itulah yang berkesan. Itulah dia memberi petunjuk. Ini dicari oleh orang, bukan hanya sekedar perlakuan saja. Apalagi Allah ada bilang pula dalam hadis qudsi, ya akal mursalin, wahai Muhammad, saudara pada Rasul. Ya akal munzirin, wahai Muhammad, saudara dari para nabi yang memberi peringatan. Anzir qaumaka Allah yadkhulu baitan min buyuti illa biqulubin salimatin. Kasih tahu sama umatmu bahwa janganlah mereka umatmu itu masuk ke dalam masjidku melainkan masuknya itu dengan hati yang salim. Apa salim? Kosong hati kecuali cuman ada Allah. Kalau bisa baru dikatakan sholatnya diterima. Selama hati itu tidak salim, sholatnya belum bisa terima. Karena masih banyak kekeruhan-kekeruhan, kekotoran-kekotoran di hati. Cobalah macam ini. Ini baru saringan-saringan untuk diterima sholat. Bukan hanya sekedar Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan itu. Disaring lagi dalam diskusi. Siapa yang benar-benar bisa sholat untuk berada pada Allah? Nah, ini tujuannya kemari. Nah karena itu mengaji ini jangan tahu, sampaikan dulu kepada Allahnya. Bukannya sekedar sebatasannya syariat saja. Dan dijadikan sembahyang itu pada malam dan siang supaya melengkapi segala zaman berkatnya. Berkat waktu siang ada, dibawa oleh sholat waktu siang. Dan berkat waktu malam dibawa oleh sholat yang ada pada waktu malam. Apa mata berkat? Nah, itulah rahmat itu. Nah, rahmat itu keberkatan, kebaikan yang sangat banyak. Itulah Al-Kautsar. Inna a'taina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu Al-Kautsar. Apa Kautsar? Kebaikan yang sangat banyak. Di mana dapatnya? Di sholat induknya. Dan disuruh sembahyang itu dengan bersuci dengan air dan turab, yakni tanah atau debu. Maka bahwasanya kejadian manusia itu tiada dia melainkan daripada turab dan air. Kejadian manusia itu tanah dan air. Dan tanah itu bercampur dia dengan turab. Ya, air ya. Tanah itu bercampur dengan air dan turab. Tanah itu ada air dan ada turab. Maka dijadikanlah bersuci bagi sembahyang itu dengan barang yang ada di dalamnya. Dijadikan, maka sucilah kamu daripada air itu dan turab itu. Maka dihukumkan suci. Dan apabila telah berdiri engkau pada segala wirid atas wajah, atas jalan yang dituntut, yang diminta,
maka jangan engkau tuntut, maka jangan engkau cari, maka jangan engkau minta ganti atasnya. Kalau sudah Allah menyuruh kamu dalam beribadat, jangan minta balas. Siapa yang minta balas jahat adab, minta pahala jahat adab, minta derajat tinggi jahat adab, minta derajat tinggi di akhirat jahat adab, minta balas masuk surga jahat adab. Laksanakan aja bagus. Aku adalah sebagai hamba Allah yang patuh terhadap peraturan perintahnya. Untuk kesana, untuk sampai kepada Allah harus melalui, kalau menengah namanya ahlil khidmah namanya. Ini di atas daripada ahli ibadah, di atas daripada abid. Orang abid dia minta pahala. Kalau ngapain salat? Ya supaya masuk surga lah. Supaya dengan pahala ini ku amalkan ini dapat pahala sekian. Ya macam ini nggak laku. Orang yang sudah sadar, sudah suci hatinya, aku melakukan sholat itu bukan karena ini. Aku semata-mata berkhidmat untuk Tuhan. Mau di mana ditaruhnya, apa dikasihnya, itu terserah Tuhan. Itu namanya ahli khidmah. Ini orangnya sudah mentuluskan hatinya di dalam melaksanakan segala perintah. Namanya ahli khidmah namanya. Orang yang berkhidmat semata-mata mematuhi perintah Tuhan. Di atas dari ini baru sampai namanya wasil. Wasil, orang udah sampai kepada Allah namanya wasil. Orang udah sampai batinnya kepada Allah, perjalanannya udah sampai kepada tumpu. Kalau musyahadah itu Menyaksikan. Musyahadah belum habis. Belum. Kita teruskan dulu ya. Itu nanti ada derajatnya. Mata tuliban iwadan ala amalin. Mata tulibta iwadan ala amalin. Tulibta biwujudi sedikit bihi. Waduh. Manakala engkau tuntut, manakala engkau meminta ganti, minta bayar, minta pahala atas amal, maka dituntut engkau, maka diminta engkau dengan diperoleh benar dalam amal. Kau udah benar apa enggak dalam mengamalkan salatmu? Balas tak payah sama aku, kata Allah. Aku kasih. Coba periksa dulu. Allahu Akbar, kemana hatimu? Sedang membesarkan Allah atau hanya semata-mata lidah saja? Kalau hanya lidahmu hanya Allahu Akbar, tapi batinmu tidak memandang kebesaran Allah yang dijahirkan wujudnya pada sekian alam, itu amalmu belum sidik, belum benar. Tidak sidik pada kalam, tidak sidik pada maqam. Perkataanmu tidak benar, dusta, munafik, dan hatimu belum dapat menduduki apa yang kau ucapkan. Kena. Ini belum apa-apa udah minta pahala. Laksanakan aja dengan tulus. Nanti minta Allah gantinya. Mana dia? Kau udah benar apa enggak? Karena menuntut ganti, menuntut bayar itu berarti menafikan dalam syirik. Nah kan? Berarti kau belum benar. Belum. Dan menafikan ikhlas di dalam amal. Kau belum sampai kepada makam ikhlas dalam beramal. Maka dituntutlah kau dengan diperoleh benar dalam amal. Karena demikian kau diminta. Mana kebenaranmu dalam amal? Bisa apa enggak? Karena menuntut ganti, menuntut balas, minta bayar itu berarti menafikan dalam sidik dan menafikan ikhlas di dalam amal. Dan mengurangkan pula maka mahabbah. Ini hamba melakukan amal minta balas. Aku nggak berapa suka. Allah kurang suka. Lama-lama Allah tak suka sama sekali. Jadi orang yang pahala tuh memang pada bentuknya memang betul dia pakainya hebat-hebat. Tapi Allah tuh benci. Tak suka. Ini hamba ini tak beradab sama aku. Hah?
Kalau rajinnya Masya Allah, tinggal anak bini setengah bulan. Saking rajinnya, anak bini pun makan tak tahu dia di rumah. Berdosa. Kalau Imam Ghazali, ini orang sama dengan meninggalkan perang fisabilillah. Lari daripada perang fisabilillah. Berdosa dia. Sebab mengasih makan anak bini itu adalah perang fisabilillah, bukan pakai senjata. Sekali cuman 3 orang belajar di sini, orang yang kayak gitu di Kuala Gumit nih. Sekali dengar pakaian kayak gitu, ngaji kayak gini, nggak mau lagi datang dia. Nggak cocok kajian sama kita. Saya tak peduli. Apa yang pasti buku lah. Ya, teruskan ya. Maka sidik itu menghendaki ia akan amal karena Allah Ta'ala, baru sidik. Kau amal kenapa? Allah lah, karena Allah. Bukan kena aku, bukan kena surga, bukan kena balas, bukan kena cari derajat. Dan daripada tiada berpaling amal, dari berpaling kepada wujud balas. Tak ada hatiku minta untuk balas, tak ada. Dan tiada kepada wujud ganti. Supaya amalanku diganti nanti di akhirat. Enggak. Itulah awal sidik. Sebenar-benar makam sidik, yang melakukan hamba itu beramal adalah datangnya dari Allah. Maka hamba itu memandang Allah itulah yang memperbuat badannya beramal. Ini sebenar-benar sidik. Maka karena itu makam sidikin bukan mudah. Bukan enak-enak mengatakan aku udah sidikin. Ya. Dan apabila ada engkau itu masih pada dirimu, rasa akunya itu masih ada pada dirimu, berarti tiada sampai engkau kepada makam yakin. Kau belum sampai kepada makam yakin. Namanya yakin kepada Allah tuh belum. Kalau sudah yakin tuh berlepas habis. Kenapa kau serahkan rumahmu? Aku yakin orang itu jujur, menjaga dan amanah. Coba kita serahkan diri kita. Kita nggak usah lagi di diri. Baru yakin. Kenapa? Yang menjaga diriku adalah Allah. Yang mengurus diriku adalah Allah. Yang membuat badanku beramal adalah Allah. Baru yakin. Kalau masih aku di diri, belum sampai kepada makam yakin. Kau masih di situ. Seakan-akan kau nggak yakin sama aku ya. Masih kau juga menjaga, masih kau juga beramal. Itulah. Karena ketiadaanmu musyahadah, karena hatimu belum lagi menyaksikan Allah di batinmu. Sedangkan musyahadah menyaksikan Allah itu adalah makam tauhid. Orang yang sudah memandang keesaan Allah, maka tiada olehmu kepada barang yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala atasmu dengan dia daripada wujud Islam, daripada adanya penyerahan diri, dan lazimkan dan wajibkan dirimu akan amal pada yang dikehendaki akan dia oleh makam iman. Kalau betul-betul kita orang Islam, laksanakan dengan Islam itu dengan sebenar-benar pelaksanaan tanpa minta balas. Oh, di Islam ada sholat, laksanakan sholat itu tanpa minta balas. Kenapa kau laksanakan ini tanpa minta balas? Dasarnya dari mana? Dasarnya karena imanku. Maka iman dan Islam itu gabung. Setelah gabung antara dua iman dan Islam, baru dibukakan oleh Allah hijab, yaitu dapat ihsan. Memandang Allah tatkala kita beramal, memandang Allah tatkala kita di luar beramal. Terus nanti dia bertuhan.
Bagaimana perkataan Nabi Musa? Ya qaumi, hai kaumku, in kuntum amantum billahi, jika kau benar-benar beriman kepada Allah. Ini Musa pada kaumnya. Fatawakkalu, maka serahkan dirimu, in kuntum muslimin. Nah tengok, jika benar-benar kamu itu orang yang Islam yang menyerahkan diri kepada Allah, mana buktinya? Gabung dua. Amantum pertama, muslimin yang kedua. Mudah-mudahan dibukakan oleh Allah bagimu pintu hati, pintu iman, pintu Islam, pintu marifat, dan jadikanlah olehmu daripada orang yang mempunyai akal. Ini tarikan aja dalamnya itu, akal, bukan akal. Akal lah. Ini mesti ada waktu ya, cari kan? Wayakfil muribu, ya. Wajdan salamah, dan mau telah memadailah akan orang yang tiada benar di dalam amalnya itu, masih ada keraguan, belum pas kali tawakalnya kepada Allah, memadailah diperolehnya selamat. Selamat aja kamu udah syukur. Kalau memandang amalmu gak diterima, tapi karena Allah kepingin hendak menyelamatkanmu, itu aja udah syukur. Kalau mana amalmu gak diterima, kau ragu pada Tuhan, belum yakin. Yang hasil yang dapat baginya selamat itu daripada semata-mata karena anugerah Allah dan semata-mata karena ihsan perbuatan baik Allah kepada hamba, dan yaitu mana? Dilepaskannya daripada zulmatul kufri kepada nurul Islam, dilepaskannya kau daripada kegelapan kufur, diberinya cahaya untuk dapat menerima Islam, dan diberi pertolongan di dalam melakukan Islam walaupun nggak betul. Itu dia udah selamat, udah syukur. Itu udah selamat namanya. Dan diberikan kepada Allah kepada kamu itu nur iman. Kemudian diberikan oleh Allah kepada kamu itu taufik, diberikan pertolongan terhadap berbuat amal baik. Semua mendapat taufik bagi amal, artinya kita kepingin beramal, ditolongi oleh Allah supaya terlaksana amal, namanya taufik bagi amal. Yang dikehendaki akan dia oleh segala hak syariat. Aku laksanakan syariat ini karena mendapat taufik. Ya, kepingin aku melakukan, dimudahkan Allah jalannya, itu taufik. Maka karena itu jangan memandang aku yang taat. Tak ada taat awak. Taat Tuhan, anugerah Tuhan. Kenapa dikatakan amal itu tidak benar? Dari mana pandangannya? Dan adapun keadaannya amal itu dikatakan tidak benar, sebab dua perkara. Waduh. Pertama, dari karena bahwasanya tiada sampai dia kepada makam yang kehendaki akan dia. Kau beramal, tapi yang dikehendaki di dalam amal itu kau nggak sampai. Mana dia? Yang dikehendaki dalam amal itu sampai batinmu kepada keyakinan kepada Allah. Senantiasa yakin, artinya Allah itulah yang memperlakukan kau beramal, dan kau nampak di batinmu bahwa yang menolongi kau beramal itu adalah Allah. Yang kedua, penyakitnya apa? Karena dia memandang bahwasanya dia dengan dirinya. Nah, itu dia.
Selama kau masih memandang dengan dirimu, tidak akan dapat amalmu dengan yakin. Belum. Kau belum sampai ke sana. Maka karena itu lepaskan dirimu betul-betul. Karena bahwasanya tiada benar itu, tiada jadi dia melainkan daripada wahmun dan khayal. Ada keraguan di hati. Dan ada hayalan-hayalan yang bukan Allah masuk ke dalam hati. Itu menyebabkan kau tak sampai yakin kepada Allah. Inilah kebanyakan manusia hidup dalam dunia ini penuh dengan keraguan. Tak yakin dia kepada Tuhan. Maka dia memandang kepada bendawi semua. Sekarang ini. Kebanyakan orang memandang kepada bendawi. Kalau banyak bendawi dikelilingi badannya baru dia yakin. Nggak ada bendawi, ragu dia. Betul ya? Dan adapun orang yang ada dengan Allah. Ini orang yang ada dia dengan Allah bukan dengan dirinya. Tiada ada kepadanya sesuatu daripada demikian itu. Diri nggak ada, hayal nggak ada, wamun nggak ada. Karena bahwasanya Allah Ta'ala itu apabila menghendaki menghimpunkan hambanya itu atasnya. Karena Allah Ta'ala kalau menghendaki hamba itu berhimpun dia kepada Allah, dimasukkan Allah itu di dalam mengesahkannya, di dalam mentauhidkannya, dilepaskannya daripada segala macam sekutu, niscaya dimatikannya nafsunya. Nafsunya itu tidak berkutik, tidak udah kalah, tak beraksi lagi. Ada tapi tidak beraksi. Cara kita untuk menjalankan ini Allah sisihkan. Maka dijadikan hamba ini bertawakal. Ini kan orang yang nggak tahu jalan, tapi sampai. Dan kalau kita tahu jalan, keluarkan diri kau dari dirimu. Keluar kau dari dirimu dulu. Kalau enggak yang kau keluar itulah nafsu. Supaya kau yakin bahwasanya dirimu itu di dalam urusan Allah. Kalau ada ilmu jangan harus nampak. Karena udah ada ayat lain. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang betul-betul sudah berserah dirinya kepada Allah, maka Allah sudah penjaminnya. Ini diri urusanku. Nafsu di mana? Udah keluar. Kenapa? Dia udah mengamalkan tawakal. Ya Allah, aku berserah di kehadiranmu. Itulah tawakal. Keluar kamu dari dirimu itu. Biar aku yang urus. Ya. Dan dimatikan oleh Allah Ta'ala waham keraguannya. Dan ditolonginya. Diluaskannya oleh Allah karunia-Nya dalam makam yakin dan diluaskannya dalam makam paham daripadanya. Karena yakin yang senantiasa itu berarti dia ghaib di dadamu dan hulur padanya, hadir hatimu pada Allah. Baru gimana kita supaya masuk hadir kepada Allah? Sesuatu yang bukan Allah terus kosong. Allah yadkhulu baitan min buyuti illa bi qulubin salimatin. Bahwa jangan masuk umatmu hai Muhammad ke dalam rumahku ini melainkan hatinya udah kosong daripada segala sesuatu. Melainkan hatinya yang masuk ke dalam masjid ini adalah cuman aku. Itulah hati yang salim. Ngambil pedoman lagi. Yaumala yanfa'u malu wala banun. Pada hari kematian tidak ada manfaat lagi harta dan anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang datang menuju kepada Allah dengan hati yang salim. Dunia nggak ada, diriku nggak ada, akhirat nggak ada, derajat dunia nggak ada, pahala nggak ada, semua nggak ada, cuman Allah aja.
Itu salin. Kalau macam ini baru selamat matinya. Kalau masih ada sesuatu, enggak selamat. Kunci dari ini mana? Matikan dirimu sebelum kau mati. Makai mati gimana? Keluar kau dari dirimu. Masih mengang keluar lah pula. Senantiasa dia udah keluar. Supaya dirinya ini di dalam pengaturan Allah. Udah jadi amalan siang malam. Sholat nggak sholat, kerja nggak kerja, semuanya dia udah pasrah habis. Di sholat iya, di luar sholat iya, di kerja iya, di istirahat iya. Mana bukti dia sudah pemakaian mati? Mata melihat dia nggak terpengaruh. Kita tengok, masih terpengaruh, berarti hidup. Tengok sendiri. Mataku nengok tikar, ya hatimu nengok tikar. Nengok, nah kau belum mati. Mana kau di maka mati? Padahal situ disuruh matikan diri kamu sebelum kau mati. Orang mati nggak melihat, praktek nggak melihat gimana? Bisakah kita mata melihat ini kita nggak ikut lagi? Itu mati. Bisakah hati tahu ini kita nggak ikut tahu? Coba ilmu Allah itu meliputi badan kita. Udah bisa? Mati. Bisakah ada roh di dalam tapi aku merasa mati cuman badanku badan tanah. Allah menghidupkan ini urusan dia menghidupkan makhluk. Bisa? Maka mati. Sampai nanti membaca berzikir dalam sholat enggak dia lagi mengucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak lagi dia. Kalam Allah. Sampai pada Allah itu namanya wasil. Tapi akibat itu kan selain kepada Allah kan kayak. Berarti kalau kayak gitu kita menganggap surga neraka nggak ada kan kayak. Enggak terpandang. Nggak terpandang lagi. Gitu. Enggak ada. Allah aja Mau di mana ditaruh kan terserah Allah. Ada tapi tak pandang gitu. Ada, yakin ada, cuma tak terpandang. Sampai-sampai apa itu Arabia, ya Allah seandainya kau matikan aku, kau masukkan aku ke surga enggak masalah. Tapi aku di neraka, aku masukkan aku ke neraka enggak masalah. Tapi aku di neraka itu denganmu. Aku bukan soal nerakanya. Denganmunya itu yang kujaga jangan lepas. Melatih ini bukan bukan perkara gampang kalau enggak betul berpuluh-puluh tahun menguatkan itu. Kita ya, ada waktu sebentar lagi kita praktek. Kan ini asal nih kan? Lama lagi nih. Kita bahas aja dulu. Kalau jauh-jauh dengan Allah, tiada ada kepadanya sesuatu daripada demikian itu. Waham gak ada, khayal gak ada. Karena bahwasanya Allah Ta'ala itu apabila menghendaki untuk menghimpunkan hambanya atas Allah, niscaya dimatikan nafsunya. Dan dimatikan wahamnya. Dan diluaskannya karunianya. Dan diberikan oleh Allah makam yakin. Dan diberikan oleh Allah makam paham daripadanya. Ini ilmu Allah langsung. Nah, karena yakin yang senantiasa itu berarti gaib di dadamu dan hudur hatimu padanya pada Allah. Ini makam yakin senantiasa. Aku nggak tahulah yang sama aku cuman Allah aja walaupun mataku nengok alam, nengok diri, nengok benda, nengok sesuatu, tapi aku dengan Allah. Itu namanya hudur. Dan makam mati sudah saya katakan tadi. Kalau masih terpengaruh pada mata melihat, dia belum mati. Biar aja mata melihat, tak usah peduli. Latih sendiri. Kita sendiri melatih diri kita tuh. Dan barang siapa gaib daripada dirinya, kalau udah dirinya nggak ada lagi di hatinya, rasa aku itu udah nggak ada.
pada barang yang dipandangnya daripada ada Tuhannya, aku juga udah nggak ada, cuma ada Tuhan aja. Niscaya tiada memandang ia baginya wujud. Nah, kau ada lagi merasa berwujud, badan ada, tapi rasa aku ada itu udah habis, nggak ada. Badanku ini cuma benda alam. Alam itu cuma kejahiran Allah. Dan tiada memandang baginya amal. Kalaupun badanku beramal, itu amal yang diperbuat oleh Allah. Dan jika memandang dia akan amal, dipandang daripada Allah yang berbuat dia berbuat amal, dan dia memandang Allah menjadikan dia menjadikan amal, maka panalah ia daripada wujudnya, dan panalah dia daripada amalnya. Wujudku nggak ada, amalku nggak ada. Dan dijadikannya pada yang dipandangnya itu daripada mentauhidkan akan amal Allah Ta'ala. Allah sendiri yang memperbuat pada badanku beramal ini. Karena bahwasanya Allah Ta'ala jua yang menjadikan hamba dan menjadikan amalnya. Karena firman Allah Maha Tinggi, dan Allah jua yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan apabila ada amal itu Allah juga yang berbuat baginya, pada hakikatnya la tatlub iwadan an amalin lastalahu fa'ilan. Jangan engkau menuntut akan ganti, akan balas. Jangan minta pahala, jangan minta masuk surga daripada amal yang bukan engkau baginya berbuat pada hakikatnya. Nggak ada kau berbuat pada amal itu. Dan tuntutlah olehmu, periksa olehmu daripadanya, ini aku udah kabul apa enggak amalku ya. Nah, diterima Allah apa enggak? Macam mana nandainya? Kalau kita lihat Allah tuh mengamalkan, itu tandanya kabul. Kalau kita lihat aku yang beramal, tidak kabul. Udah aja nandainya. Mana dulu? Tahu amal kita terima? Tahulah. Kalau enggak ada kepastian bagi orang muhakik. Selama kau memandang kau beramal, amalmu tidak kabul. Tapi kalau kau pandang Allah yang membuat badan beramal, itu pasti kabul. Tak diragukan lagi. Bayangkan ke sana. Karena amalnya dari Allah. Mungkinkah logikanya Allah menolak amalnya sendiri? Kalau dari kita mungkin ditolak. Kalau ini darimu cacat, balikan aja. Tapi kalau aku yang bikin gak pernah cacat kata Allah. Berarti yang meminta pahala itu kan dia belum paham kan ya? Oh itu tadi. Jahil lah. Makanya nggak sampai kan ya? Itu maka jahil. Jahil pada diri, jahil pada Allah. Hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Jawabannya la yastawi. Ya enggak sama lah ya Tuhanku. Jangan jadi kau jahil. Kalau nggak pernah ngaji, aduh. Ngaji itu untuk memperbaiki segala yang nggak bagus jadi bagus, yang kurang menjadi sempurna. Tujuannya ke sana. Yang syirik menjadi tauhid. Supaya hidup kita ini nggak sia-sia. Itulah saya bilang dah, ini seulang-ulang kaum bapaknya nggak pernah datang-datang, ibunya aja. Bisa nanti kalian membimbing suami kalian. Yang ini semestinya wajibnya sama bapak. Ampusikum waalaikumsalam, itu kaum bapak. Kaum bapak itu Kalau suami tidak sama dia aja macam mana Pak? Macam mana? Banyak orang yang ada yang dibawain ngaji. Udah lepas. Nah, itu. Lepas, udah. Kalian bawain.
Ya udah, berarti tugas kita udah selesai. Ya udah biarkan aja. Berkali-kali udah dibawain. Ya. Belum lagi mungkin hatinya ini yang Iya, kitanya doa, nyampaikan doa. aja. Ini hidayah Allah betul-betul. Kalau nggak Allah kasih hidayah nggak bisa. Tahu kalau ngaji bangun ngaji ya. Ngaji kita malam Kamis. Aku ngaji. Tapi diam aja orangnya. Nggak nyautin. Udahlah. Sedih juga panen mah sedih. Kadang sedih juga. Kalau jawabannya iya nanti ngaji. Ya nggak ada juga bilang gitu diam aja. Ya luar berarti nggak gini. Aku ajain aku sedih juga kan rumah kan orang Udahlah, ikut aja Nabi wa ma alaina illal balagh. Dan tidaklah kami kata Nabi cuma hanya nyampaikan, kalau mau ikut, kalau enggak ya udah. Ada paksaan. La ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam agama. Dah, mana tadi? Amalnya dan dijadikannya pada yang dipandangnya daripada mentauhidkan apalnya. Udah. Oh, bawah lagi. Taufik bagi ikhlas di dalamnya. Karena bahwasanya engkau menuntut ganti minta bayar terhadap amal itu berarti menghendaki gaib daripada Allah. Kau kepingin supaya kau jauh daripada Tuhan ya. Selama kau mengharapkan kau amalmu itu dibalas, berarti kau sendiri mengupayakan supaya kau jauh daripada Tuhan. Dan berdiam serta dirimu. Kau diam dengan dirimu, tak ada Tuhannya. Dan segala bagian nafsu dirimu, kau diam dengan nafsu dirimu. Tak ada Tuhannya. Dan jikalau engkau lihat bagimu hakikat wujud di dalam amal, kalau kau tahu sebenar-benarnya wujud di dalam amal itu dari siapa, yang membuatnya siapa, maka adalah demikian itu adalah surga yang zahir kepada orang yang ahli tarik, kepada orang yang menempuh perjalanan menuju Tuhan. Dan karena inilah kata setengah mereka itu, wujudmu itu adalah merupakan dosa, tiada dapat dikiaskan dengan dosanya itu kepada dosa yang lain. Wujuduka zambun la qiyasarahu, itu kata ulama. Selama kau masih memandang kau punya wujud, selama itu dosa terus ada. Dosa apa? Syirik. Yang tidak dapat dikiaskan dosa itu kepada dosa yang lain. Bayangkan, itulah batasan akhir yang dicari orang, supaya jangan aku lagi punya wujud. Oh enggak, tetap berdosa. Dosa apa? Dosa syirik. Dua wujud. Wujudmu satu, wujud Allah satu. Bisa mungkin lagi nih? Habis? Cukup? 10 menit lagi ya. Dosa. Jadi gimana nih caranya? Oh, caranya gini aja. Yakfi minal jazai laka alal amali ingka nalahu qabilan. Lagi akan memadailah, lagi akan mencukupilah daripada balas Allah bagimu atas amal itu. Jikalau ada baginya Allah itu menerima amal, nah, cukup, itu aja pun jadi. Tak usah banyak balas-balas yang lain. Amal kita diterima aja dah syukur. Enggak ditolak amal tuh. Caranya gimana? Hilangkan rasa aku beramal, jangan minta yang lain. Itu upaya paling bawah tuh. Hilangkan daripada rasa daya upaya aku beramal, supaya Allah menerima amal kita. Aku nggak ada daya upaya ya Allah. Aku kan mengamalkan hayya ala sholat, mari sholat.
hayya 'alal falah, mari kita cari kemenangan. Aku bilang diriku la haula wala quwata, diriku ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Kalaupun nanti aku dapat sholat dan beramal mencari kebaikan, mencari kemenangan, illa billahil aliyil azim, melainkan itu denganmu ya Allah yang mempunyai ketinggian dan kebesaran. Sekurang-kurangnya kayak gini pun jadilah, supaya amal tujuan sia-sia. Umur awal ada sekian puluh tahun. Nah, saya rasa lebih banyak menjalani hidup daripada sisa untuk mati. Saya rasa macam model awal ini lah ada. Lebih banyak, lebih banyak yang dihidupi, yang dijalani. Tinggal matinya tinggal sedikit lagi. Supaya jangan sia-sia. Kesempatan untuk memperbaiki masih ada. Upayakan terus. Adi tahu Cina meninggal. Dia mati abah. Kapan lah kawan nih pernah belajar? Tak mau belajar. Tidaklah, memang nggak mau matinya gimana? Mati dah. Ya itu ya. Sekurang-kurang itu pun jadilah. Dan inilah kesesudahan anugerah dan nikmat daripadanya atasmu. Karena bahwasanya pertamanya dijadikan amal bagi dirimu. Itu Allah buat. Yang kedua, diberikan kemampuan, kuasa, kesanggupan bagimu untuk mengerjakan amal. Itu yang kedua. Yang ketiga, sudah kau dijadikan oleh Allah punya kemampuan beramal, diterima Allah pula daripadamu amalmu tadi. Nah, kenapa Allah datangkan macam ini pada dirimu? Itu adalah semata-mata anugerah karunia-Nya dan nikmatnya. Tapi yang engkau ingat ya, ini bukan kau orang yang mutahakik. Kau orang yang bukan muhakik, bukan orang berhak untuk menerima ini ya. Kau nggak ada hak apa-apa. Cuman ini semata-mata karunia Tuhan. Jangan kau anggap kau beramalnya aku punya hak minta balas. Jangan. Jangan. Tak ada kamu itu berhak atas amalmu itu. Itu semata-mata karunia Tuhan. Dan kata Kharutaj radhiyallahu an, mempusakai segala amal akan sesuatu barang yang layak daripada perbuatanmu, maka tuntut, maka cari olehmu akan mempusakai fadal karunia-Nya dan karamnya kemurahan Tuhan, maka itulah terlebih baik bagimu. Jangan kau anggap dirimu beramal. Aku beramal ini semata-mata aku mandang karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Jangan ada aku mandang aku yang beramal. Cari. Itu lebih bagus. Kalau kau nanti kau mandang kau beramal, kau nanti tidak balas. Seakan-akan ada jasa. Habis. Dan kata setengah kata sebagian mereka itu, awal langkah yang dihantarkan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang ingin sampai kepada Allah Ta'ala, itu namanya murid, dalam berjalan menuju Allah Ta'ala itu, pertama, memandang ini amal milik bagi Allah. Ini diriku milik Allah. Ini taat milik Allah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Allah Ta'ala juga yang menjadikan tiap-tiap suatu. Dan dengan dia memandang semua itu datang daripada Allah, baru dikatakan orang ini sah di dalam memakai makam zuhud.
Baru dikatakan sah hatinya, aku nggak suka sesuatu yang bukan Allah masuk ke hati. Baru bisa, itu makam zuhud namanya. Walaupun amal, walaupun akhirat, walaupun surga. Kalau itu masuk ke hatiku, aku tidak makam zuhud. Zuhud ini awal. Zuhud masih awal. Awal lah, masih dalam perjalanan pangkal-pangkal. Dia menafikan sesuatu yang bukan Allah. Mesti itu pertama, lapis tak apa namanya istilahnya, saringan dulu. Saring dulu batinmu. Sama musyahadah sama. Syahadah nanti. Belum. Zuhud dulu. Jangan ada suatu waktu beramal. Kau beramal nih, apa sesuatu yang ada di hatimu? Surga. Jangan ada. Jangan kau suka itu. Itu permulaan. Bayangkan menuju Allah nih, sucinya nggak tahu tanggung. Dan alamatnya itu tandanya mana? Bahwasanya bersamaan kepadanya. Ya. Waktu dia mendapat karunia Tuhan atau dia menerima yang dihalangi Tuhan, sama tilikannya. Dapat rezeki, alhamdulillah, nggak terpengaruh aku. Dihalangi Tuhan, kuupayakan, rugi, tekor, nggak terpengaruh hatiku. Bisa? Kalau bisa kau baru makam zuhud. Kalau cari keuntungannya. Payah tuh, wah kalau gitu aku belum lah. Ah, belum lah. Saya ini dapat pertolongan Allah waktu itu. Saya kan orang tani ya. Tanam kacang kuning cukup lebar. Kacang kuning tadi sedada tingginya. Cukup pupuk, cukup apa sih. Buahnya batangnya hijau, isinya udah kuning-kuning. Cuman 2 hari lagi raya. Jadi pikiran kita siapkan raya. Kalau kita tebang, kita panen. Malam besoknya dihantam hujan 1 malam terus. Sampai tenggelam kacang tadi. Bukan jadi tauco lagi. Jadi tahu barangkali. Tapi waktu itu tidak ada sedih sedikit pun. Sedih itu tak ada. Kecewa tak ada, rasa rugi nggak ada. Alah, biar aja lah Allah mau buat. Itulah Allah mendidik kita itu. Dihalanginya kan, dihalanginya panennya. Dan harus kita tahu waktu itu. Alhamdulillah aku lulus juga dalam ujian. Ada hatiku rugi, merasa rugi itu ada. Udah, gak di sini nanti belain. Berarti nikmat yang tertinggi itu lulus ujian lah ya? Lulus. Bukan dapat kacang. Kalau enggak kau enggak naik nanti. Jadi kayak waktu misalnya di situ gagal, tapi setelah berjalan proses ke depan tahu dia oh itu memang aku salah, itu kayak mana tuh kayak? Ah itu belum. Oh, belum. Karena yang dikira gitu. menurut Ibnu Ghazali fi sodamatil ula. Tatkala terpaan pertama itu. Nah, coba nanti kita menerima terpaan pertama itu. Berarti bakal ada ujian kedua gitu ya? Wah, berat sampai mau mati nanti ada ujian. Oh, gitu. Tapi kan ada pengalaman kayak. Itu tadi artinya gini. Karena udah baca-baca ini. Udah ngaji, udah baca-baca ini. Aku harus diam apa yang dibikin oleh Allah. Aku diam aja. Terus aku komentari pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita mau usaha di awal tuh harus tahu dulu ini ya. Kalau gagal lulus ujian. Nanti apalah payahnya Allah menggantikan jalan rezeki lain? Payah sama Allah? Enggak.
Atau pula-pula kayak di keberhasilan itu ujiannya kan kayak. Itu dia nikmat. Ujian nikmat tuh kan lebih susah juga kan kayak. Balai paling payah. Tapi itu loh istidraj itu kan dari nikmat kayak. Iya, tapi kalau iyalah berbagai sedia nikmat juga. Tapi balai ini paling berat kali hati. Oh berarti lebih tinggi. Lebih berat lah. Aduh, nggak lulus. Tapi lewatnya itu semua. Diganti Allah, nanti jalannya pelan-pelan, sikit-sikit. Nanti masuklah layah tasib. Kita teruskan sekarang ini. Yang mana tadi? Habis satu. Udah 10 menit ya. Dah, walau alam bisa nanti akan ngomong. Ini praktek langsung ya.